Namanya Bagas. Anak pertama dari 3 bersaudara. Mahasiswa semester akhir jurusan geografi di salah satu universitas negeri di Bandung. Bagas terkenal di kampusnya sebagai anak pecinta alam sejati. Dari mendaki gunung, camping di hutan pinus, sampai mancing di danau terpencil semua udah dia jajal. Suatu sore, Bagas lagi nongkrong di kosan Reza, sahabatnya sejak SMA. Di situ juga ada Dimas, si tukang ngelawak, sama Putri, cewek satu-satunya di geng mereka. Biasanya kalau ngumpul begini, pasti ujung-ujungnya mereka ngerencanain trip dadakan nih. Gue ada info tempat baru, kata Bagas tiba-tiba sambil buka ponsel. Reza yang lagi rebahan langsung bangun. Apaan? Gunung lagi? Bosan gas? Gunung. Ini hutan belantara di pinggiran Sukabumi. Katanya belum pernah dijamah orang modern. Putri langsung cemberut. Pelen, lah kita mau ngapain di sana? Mau jadi Tarzan? Dimas ngakak. Si Putri takut pacaran sama monyet hutan. Ya, Bagas. Nayenjir. Tetap fokus nunjukin foto peta tua yang dia dapat dari laci almari bapaknya. Nih, kata bapak gue, kakek gue dulu pernah kesini. Di dalamnya ada sumber mata air keramat. Orang kampung bilang airnya bikin awet muda, bisa nyembuhin penyakit juga. Reza tertarik. Serius. Gask, kok, kayak, mitos-mitos film, horror. Bagas angkat bahu. Ya enggak tahu juga bener apa enggak. Makanya gue penasaran. Siapa tahu kita nemu spot camping baru. Putri masih ragu. Kalau sampai nyasar gimana? Hutan kayak gitu kan gak ada sinyal. Ya kan bareng-bareng. Lagian gue bawa kompas sama GPS. Aman lah, jawab Bagas meyakinkan. Dimas malah semangat. Udahlah, seru. Mumpung libur panjang. Hidup cuma sekali, men. Akhirnya, obrolan iseng itu berubah jadi rencana beneran. Mereka berempat nyiapin perlengkapan seadanya. Tenda, sleeping bag, camper portable, logistik mie instan, kopi sachet, sampai center. Semua dicek sama Bagas, yang udah kayak ketua ekspedisi dadakan. Mereka berangkat Jumat pagi naik 2 motor, berboncengan sambil bawa ransel gede. Jalanan ke arah hutan itu rusak parah. Asap knalpot, debu jalanan, sama panas matahari nyampur jadi satu, bikin badan lengket. Tapi mereka tetap semangat. Hampir 5 jam perjalanan, akhirnya mereka nyampe di desa terakhir sebelum pintu masuk. Hutan. Nama desanya Kampung Cisalak. Sepi banget. Rumah-rumahnya kebanyakan terbuat dari kayu, dengan atap seng berkarat. Anak-anak kecil pada ngintip dari balik jendela waktu motor Bagas lewat. Mereka mutusin berhenti di warung kopi pinggir jalan. Sambil ngopi sachet sama makan gorengan, Bagas buka peta lagi. Kalau lihat peta kakek gue, jalurnya nggak jauh. Dari sini cuma 2 jam jalan kaki. Reza nyengir. Nggak jauh kata lu? 2 jam. Mana jalannya nggak ada. Lagi, Bagas cuek. Makanya tenang. Gue udah tandain patokannya. Lurus sampai ketemu pohon beringin gede, belok kiri, terus ikutin aliran sungai. Waktu lagi asik ngobrol, tiba-tiba seorang bapak tua duduk di bangku sebelah mereka. Bajunya lusuh, topi kepingnya bolong-bolong. Dia merhatiin mereka sambil ngelus jenggot putihnya. Kalian mau kemana, nak? Tanya si bapak pelan. Bagas sopan jawab. Mau camping, pak. Di hutan belantara sebelah sana. Si bapak tua langsung kerut kening. Hutan belantara, hutan keramat itu, nah. Putri langsung nyeruput kopi pelen-pelen sambil nyuri pandang ke Bagas. Keramat gimana maksudnya, pak? Tanya Reza. Mulai penasaran. Bapak tua itu narik napas panjang. Dulu, zaman Belanda, banyak orang-orang yang ngumpet di sana. Banyak juga yang gak balik. Ada yang bilang di dalamnya ada penjaga. Kalau masuk gak permisi, gak bakal bisa pulang. Dimas nyenjir, berusaha nyairin suasana. Pak, kami permisi kok. Paling cuma semalam doang. Bapak tua itu geleng-geleng. Matanya tajam menatap Bagas. Kamu bawa apa dari rumah? Bingung. Perlengkapan camping, pak. Sama bekal makanan. Bukan itu. Kamu bawa hati-hati nggak? Hutan ini nggak suka orang sombong. Bagas diem. Dalam hati dia agak merinding juga. Tapi dia nggak mau nunjukin takut di depan teman-temannya. Ya, pak, kami hati-hati. Kok, doain aja selamat, kata Bagas akhirnya sambil senyum kecil. Bapak tua itu berdiri pelan, menepuk bahu Bagas. Kalau ketemu batu besar dekat air, tinggalkan sesuatu. Apa aja, itu tanda permisi. Biar penjaga nggak marah. Bagas manggut-manggut, walau nggak yakin maksudnya apa. Setelah bapak itu pergi, suasana warung mendadak sepi. Angin sore berhembus bawa bau tanah basah, bikin bulu kuduk Putri meremang. Gas, serius deh. Mending kita batalin aja, kata Putri pelan. Bagas nyengir. Pura-pura santai. Put, kita kan cuma camping. Nggak nyari masalah.
Reza dan Dimas saling pandang, kelihatan sedikit ragu. Tapi gengsi buat nyuruh pulang, akhirnya mereka bayar kopi, pamit sama pemilik warung, lalu jalan kaki masuk ke jalur setapak. Motor dititipin di rumah warga. Baru beberapa langkah masuk hutan, suasana udah beda banget. Cahaya matahari ketutup sama daun-daun lebat. Udara lembab, suara jangkrik bersahut-sahutan. Bagas jalan paling depan, matanya awas ngeliatin pepohonan tinggi yang siuluala merunduk mengawasi mereka. Mereka sempat berhenti di pinggir sungai kecil buat minum. Reza buka sepatu, nyemplungin kaki ke air dingin. Dimas sambil ngerokok. Ketawa-ketawa cerita receh biar suasana nggak tegang. Putri dari tadi jalan sambil nyimak sekeliling. Kadang dia nengok ke belakang, merasa ada yang ngikutin. Gas, kita masih jauh? Tanya Putri. Bagas lihat peta lagi. Paling setengah jam lagi. Kalau udah ketemu pohon beringin gede, kita bisa buka tenda di sekitar situ. Tapi waktu mereka lanjut jalan, kabut tipis mulai turun. Langit pelan-pelan mendung. Padahal belum jam 3 sore. Reza mulai ngomel. Kok cepet amat gelap? Ya, Bagas juga heran. Dia udah sering camping di gunung. Tapi baru kali ini, kabut turun secepat ini. Suara burung berhenti. Diganti suara angin kayak orang bisik-bisik di sela daun. Putri makin gak tenang. Dia pegang lengan Bagas pelan. Gas, beneran gak apa-apa kan? Serem banget suasananya. Bagas berusaha senyum. Walau dadanya sendiri gak enak. Jangan, Put, gak usah takut. Kita bareng-bareng kan? Mereka terus jalan makin ke dalam. Pohon makin rapat. Jalur setapak berubah jadi semak-semak lebat. Tiba-tiba Dimas yang di belakang teriak kecil. Lihat deh. Mereka berhenti. Di depan, samar-samar kelihatan gapura batu tua, ketutup akar pohon besar. Tingginya hampir 2 meter. Bentuknya kayak pintu gerbang candi, tapi udah retik-retok. Reza mendekat, matanya berbinar. Gas, ini kayak di peta lu kan? Ini pintu masuk ke sumber mata airnya. Bagas diem. Dia ngerasa angin yang tadinya sepoi-sepoi, sekarang jadi dingin menusuk tulang. Dia ingat kata bapak tua di warung. Kalau ketemu batu dekat air, tinggalkan sesuatu. Tapi rasa penasaran mereka lebih besar daripada rasa takut. Tanpa sadar, keempatnya udah melangkah masuk ke balik gapura batu itu. Langkah yang bakal jadi awal malapetaka. Dan hutan pun menutup rapat, menelan mereka dalam sunyi. Suasana langsung berubah drastis. Angin dingin berhembus. Bawa bau tanah lembab bercampur bau amis entah dari mana. Langit yang tadinya cuma mendung, sekarang berubah kelam. Sioliala sore. Udah berganti malam. Bagas berhenti sejenak, nyalain senter di kepalanya. Nih, kalian hati-hati. Jalannya licin. Reza yang jalannya di belakang Bagas, selinggak-celingguk, sambil ngeluarin kamera digitalnya. Serius, Gas, tempat ini keren banget buat bikin vlog. Dimas ngikik kecil. Ya elah, vlog apaan? Mau nyari hantu? Putri nggak jawab. Dari tadi dia jalan sambil meluk ransel di dada. Pandangannya kosong. Matanya sering nyari-nyari ke semak-semak gelap. Dia ngerasa ada yang ngawasin mereka. Setelah jalan sekitar 10 menit jalur setipek, makin gak jelas. Semak liar tingginya udah sepinggang, bikin mereka harus dorong-dorong ranting supaya bisa lewat. Senter di kepala Bagas jadi satu-satunya penerangan. Kadang-kadang cahaya senter, Reza bantu nerangin jalan di belakang. Tiba-tiba Putri berhenti. Mendadak, nafasnya ngos-ngosan. Gas, gue capek, gue gak enak badan. Bagas nengok. Lu kenapa? Pusing. Putri pegang dadanya. Dari tadi dada gue sesek. Kayak ada yang nempel. Reza nyautin. Ah, lu mah takut sendiri, Put. Udah, sini minum dulu. Dimas nyodorin botol air. Putri minum pelan. Tapi tangannya gemeteran. Bagas sekitar. Pohon-pohon di sini aneh. Batangnya git-git. Kulit pohonnya retak-retak. Kayak ada pola wajah manusia. Daun-daunnya lebat banget. Sampai cahaya senter mantul ke kabut tipis. Yang makin lama makin tebal. Enggak lama. Samar-samar, mereka dengar suara. Dengar enggak? Bisik Bagas. Reza, angkat alis. Suara apa? Bagas ngangkat telunjuknya. Sunyi. Lalu pelan-pelan, dari kejauhan, terdengar suara kayak orang menangis. Suara suik, parau, terputus-putus. Kadang kayak ditahan. Putri langsung melotot. Itu suara apa, Gas? Gue mau pulang. Dimas berusaha ketawa. Tapi suaranya kering. Ah, paling suara burung hantu. Bagas geleng. Mana ada burung hantu. Nangis kayak orang. Suara tangisan itu makin jelas. Kadang diselingi kayak suara ranting patah.
Langkah kaki berat di semak. Bagas nyuruh semua diam. Jantungnya berdegup kencang. Dia coba nyenter ke arah suara. Nggak ada apa-apa. Cuma pepohonan rapat diselimuti kabut. Udah, kita jalan lagi. Jangan di sini, kata Bagas akhirnya. Mereka jalan cepat. Suara tangisan perlahan mereda. Tapi tiap langkah kaki mereka, ranting patah di belakang mereka juga bunyi. Si Ala Eda yang ngikutin setengah jam jalan. Akhirnya mereka keluar ke area lebih terbuka. Di depan mereka, ada sebuah kolam kecil. Airnya jernih banget, bening kayak kaca. Di pinggirnya ada batu besar, ditumbuhi lumut tebal, dengan ukiran aneh mirip aksara kuno. Bagas langsung ingat kata bapak tua di warung kopi. Reza jalan mendekat, jongkok di pinggir kolam. Gila, airnya bening banget. Seger nih buat cuci muka. Jangan dulu, Bagas nyetop. Jangan main airnya. Tapi Dimas malah nyamperin Reza. Dia nyipratin air ke mukanya sambil ketawa. Coba, gas. Dingin banget, seger. Asterisk, mundur beberapa langkah. Berdiri di samping Bagas. Nafasnya masih ngos-ngosan. Matanya nggak lepas dari air kolam. Gas. Lihat deh, di airnya. Bagas nyorot senter ke permukaan kolam. Samar-samar dia lihat bayangan. Bukan bayangan mereka, tapi bayangan lain. Sosok perempuan berdiri di dasar kolam. Rambutnya panjang banget, ngerambat kayak akar pohon. Nutupin wajahnya. Tangannya pucat, menggapai pelan ke permukaan air. Bagas mundur setapak, narik Putri menjauh. Reza, Dimas, Reza masih jongkok, nengok ke Bagas sambil senyum. Apaan sih, Gas? Nih airnya. Belum sempat Reza lanjutin. Putri tiba-tiba jerit histeris. Dia nunjuk ke kaki Dimas. Di dalam air, ada tangan hitam keriput, nyekek pergelangan. Kaki Dimas pelen-pelen, Dimas lompat mundur, jatuh terduduk. Reza juga ikut mundur, matanya membesar lihat tangan itu narik turun, nyari mangsa. Permukaan air beriak kayak mendidih, padahal nggak ada batu yang jatuh. Bagas buru-buru narik Dimas berdiri. Ayo mundur, mundur semua. Suara tangisan tadi muncul lagi. Kali ini deket banget. Dari balik kabut, di antara pohon besar, muncul sosok perempuan. Bajunya compang-camping, rambutnya nutupin wajah. Dia jalan pelan ke arah mereka. Langkahnya nggak ada suara. Tapi tiap dia bergerak, dedaunan di bawah kakinya kayak layu mendadak. Putri udah gemetar, matanya berkaca-kaca. Gas, gas, itu apa? Bagas peluk Putri dari samping Nuru mondar. Pelan-pelan, jangan pisah. Reza ngos-ngosan sambil merapikan tasnya. Kita kemana? Balik. Bagas noleh ke jalur mereka masuk tadi. Tapi sekarang, jalannya ketutup kabut tebal. Pohon-pohon yang barusan mereka lewatin kayak berubah posisi. Jalur yang tadinya jelas, sekarang cuma semak gelap. Sosok perempuan itu berhenti di pinggir kolam. Kepalanya miring pelan. Rambut panjangnya bergerak kayak ular hidup. Tiba-tiba, tangannya yang hitam panjang nunjuk ke arah Bagas. Dari balik rambutnya, samar-samar muncul wajah putih pucat. Matanya nggak ada bola mata, kosong. Mulutnya sobek lebar. Ngeluarin suara tangisan bercampur tawa kecil. Putri nggak kuat, dia langsung jatuh terduduk. Dimas bantuin berdiri. Tapi tangannya juga gemeteran. Bagas nggak punya pilihan selain narik semua mundur. Menjauh dari kolam. Langkah mereka cepat, tapi suara di belakang makin ramai. Suara ranting patah, bisikan, suara orang tertawa cekikikan. Gas, ini jalan kemana? Tanya Reza Engiosenggosen. Bagas lihat kompas di tangannya. Jarumnya muter nggak jelas. Kompasnya rusak. Jalannya udah berubah. Dimas pegang kepala. Anjir, kita muter di tempat. Mereka berhenti di bawah pohon besar. Nafas ngos-ngosan. Putri jatuh pingsan. Bagas jongkok di sampingnya. Nyoba bangunin Put. Bangun Put. Ayo bangun. Nggak ada reaksi. Dimas sudah nggak sanggup lagi ngomong. Reza duduk merosot. Mukanya pucat dari kehan. Suara tangisan berubah jadi teriakan marah. Angin dingin berhembus kencang. Bikin dahan-dahan pohon berderak kayak mau patah. Kabut makin tebal. Ngeliputi mereka berempat di tengah hutan yang gelap. Bagas cuma bisa peluk Putri erat-erat. Dia sadar, kalau mereka nggak bisa keluar malam ini, nggak ada yang bisa jamin mereka semua bakal pulang dengan selamat. Terngiang kata bapak tua di warung kopi. Kalau ketemu batu dekat air, tinggalkan sesuatu. Biar penjaga nggak marah. Tapi sekarang semua udah telat. Mereka udah terjebak. Dan di sekeliling, hutan yang tadinya diam sekarang seperti hidup. Mengunci mereka di dalam kutukan yang gak kasat mata. Malam turun cepat, seolah menelan Bagas, Reza, Dimas, dan Putri yang masih terbaring pingsan. Pohon-pohon tinggi menjulang, seperti tembok raksasa yang menahan mereka di dalam. Angin makin dingin, menusuk tulang. Daun-daun jatuh satu-satu,
Suara jangkrik nggak ada, diganti suara bisik-bisik halus di telinga Bagas. Bagas duduk bersandar di batang pohon besar, matanya nyalang. Senter di kepalanya redup. Reza duduk di sebelah Dimas, kepalanya tertunduk. Tangannya gemetar megang sisa roti. Dimas sudah nggak banyak bicara, cuma bengong sambil terus nengok kanan kiri. Putri masih belum sadar, nafasnya pelan banget, keringat dingin ngucur dari pelipisnya. Bagas cek suhu badannya dingin sekali, seolah-olah Putri lagi tidur di es. Gas, kalau Putri kenopo-kenopa gimana? Tanya Reza. Suaranya serak. Bagas nggak jawab. Dalam hati dia nyalahin diri sendiri. Kalau aja dia dengar kata-kata bapak tua di warung kopi. Kalau aja dia nggak sok berani. Mungkin mereka nggak akan terjebak begini. Pelan-pelan, Bagas berdiri. Dia buka tas carrier Naya, nyari apa aja yang bisa dijadiin tumbal. Roti, kopi sachet, koin receh, sisa rokok. Dia ingat betul kata bapak tua. Kalau ketemu batu dekat air, tinggalkan sesuatu. Bagas tahu caranya satu-satunya. Dia harus balik ke kolam itu. Gas, lu mau kemana? Tanya Dimas lemah. Gue mau balikin ini ke batu ukiran di pinggir kolam. Kita minta maaf. Kalau enggak, kita nggak bakal bisa pulang. Reza berdiri setengah hati. Lu yakin itu bakal nyelamatin kita? Bagas nengok ke Putri yang masih pingsan. Nggak ada cara lain. Akhirnya, mau nggak mau, Reza dan Dimas bantuin gendong Putri pelan-pelan. Mereka jalan lagi, meraba-raba jalur di tengah kabut pekat. Langkah kaki mereka gemerisik di dedaunan basah. Suara-suara aneh makin sering muncul. Bisikan di telinga kanan, tiba-tiba pindah ke telinga kiri. Sesekali bayangan hitam melintas di antara batang pohon. Dimas sudah nggak berani nengok. Dia cuma merem sambil komat kemit baca doa seadanya. Perjalanan balik ke kolam rasanya jauh lebih lama dari waktu mereka masuk. Bagas sudah nggak peduli sama kaki yang basah kena lumpur. Baju yang sobek, kebanting ranting. Yang penting, sampai akhirnya. Samar-samar terdengar suara gemercik air. Kolam kecil itu muncul lagi di balik kabut. Airnya tetap jernih, memantulkan cahaya senter Bagas kayak kaca retak. Batu ukiran itu masih berdiri di tepi kolam. Licin tertutup lumut. Begitu mereka dekat, angin berhenti mendadak. Hutan jadi sunyi. Sunyi yang gak wajar. Reza naruh Putri pelen-pelen di samping Bagas. Dimas jongkok, mukanya pucat, matanya melotot ke air. Di dasar kolam, samar-samar muncul lagi sosok perempuan rambut panjang. Kali ini, lebih jelas. Tangannya terulur pelan ke permukaan, seolah mau nyambut mereka. Bagas nggak buang waktu. Dia taruh semua yang dia punya di atas batu. Roti sobek, kopi sachet, koin receh, rokok setengah batang. Tangan Bagas gemetar. Cahaya tunduk, matanya merem. Maaf, kami nggak tahu ini tempat siapa. Kami cuma mau pulang. Tolong lepasin kami. Suara Bagas serak, nyaris kayak orang nangis. Reza dan Dimas ikut tunduk. Meski gemetar, sosok di kolam gak bergerak. Cengket masih terulur. Tapi air di sekitarnya mendadak beriak. Muncul gelembung kecil, lalu hening lagi. Perlahan, tangan hitam itu mundur ke dasar air. Samar-samar, sosok perempuan itu menengok ke arah Bagas. Wajahnya tetap rata, kosong tapi siratnya encekan bikin Bagas merasa sedang diadili. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Pohon-pohon berderak, kabut mulai terbawa angin, menipis perlahan. Di balik semak-semak, jalur setapak yang tadi tertutup samar-samar kelihatan. Seolah hutan mau membuka. Pintu lagi, Putri batuk pelan. Reza cepat-cepat meraih tangannya. Put, bangun Put, ayo kita pulang. Putri melek perlahan, matanya sembab. Dia cuma bisik, Gas, kita pulang ya. Bagas ngangguk cepat, air matanya netes. Dia peluk Putri erat-erat. Iya Put, kita pulang. Dimas berdiri gemetar. Ayo Gas, sebelum dia berubah pikiran. Tanpa banyak kata, mereka pelan-pelan ninggalin kolam itu. Langkah kaki mereka pelan, hati-hati, seolah nggak mau ganggu penjaga lagi. Tiap ngelewatin pohon besar mereka nandak. Kadang Bagas bisik permisi pelan, berharap nggak ada lagi yang marah. Langit perlahan cerah, cahaya remang-remang, matahari subuh tembus di seladahan. Suara burung hutan kembali terdengar. Suara jangkrik normal lagi. Hawa lembab sedikit hangat. Hutan seolah berubah jinak. Mereka jalan terus. Jalur setapak yang tadi nggak kelihatan sekarang terbuka jelas. Sampai akhirnya di ujung pohon rimbun, samar-samar terlihat pinggir desa. Ada beberapa warga berdiri nunggu. Di antaranya, Bapak Tua. Di warung kopi kemarin, begitu mereka muncul, Bapak Tua itu nyamperin pelan. Mukanya kelihatan lega, walau matanya tetap tajam. Alhamdulillah, kalian pulang juga, katanya lirih. Bagas nyamperin, langsung salim. Suaranya bergetar. Pak,
Maaf, kami nggak nurut. Bapak tua itu elus bahu Bagas. Hutan itu bukan sekadar pohon dan tanah, nak. Ada yang jaga. Kalian bukan yang pertama yang bandel. Tapi untung masih dikasih jalan pulang. Reza dan Dimas duduk di tanah, lemas. Putri dibantuin ibu-ibu desa minum air hangat. Udara desa pagi itu terasa paling nyaman di hidup mereka. Bagas cuma bisa duduk, liatin hutan belantara yang berdiri angkuh di kejauhan. Hawa magisnya masih terasa, bikin merinding. Dia sadar, alam gak pernah bisa dipaksa tunduk sama manusia. Sekali lancang, nyawa taruhannya. Sejak kejadian itu, Bagas gak pernah lagi camping sembarangan. Tiap naik gunung atau masuk hutan, dia selalu bawa bekal permisi. Roti, kopi, rokok, apapun. Bukan buat diri sendiri, tapi tanda hormat untuk penghuni yang gak kelihatan, karena di hutan belantara, manusia cuma numpang lewat. Dan kalau salah langkah, hutan gak segen-sigen menelan siapapun yang datang tanpa sopan santun.